dari tanah gitu kan, ditarik langsung keluar tombak. Tombak. Ada menurut makhluk di situ nih. Menurut makhluk di situ nanti jam 12 malam kalau kalian kuat diem di sini tunggu sampai jam 12 malam, nanti kita mau nampakkan diri. Sengaja dibikin betah sama si makhluk itu supaya orang-orang itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar pulang gitu. Tumbal makanya. Tumbal. Handapna orang, luhurna monyet. Aneh. Itu sebenarnya chaos kan? Chaos itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kanak Glow TV. Dan ini video pertama di tahun baru, tentunya di 2022 ya. Dan sekarang kebetulan ya tim Kanak Glow TV berkunjung untuk bersilaturahmi lah ya ke tempatnya teman kita lah ya, dari teman-teman Misteri Angels Diary ya. Diary. Dan kenapa kesini gitu kan ya, di sini kita bakalan ngobrol santai lah ya sama mereka. Tentunya kita bakalan ngobrol yang agak berbau-bau mistis lah ya. Karena di sini tuh pakarnya semua ya. Anjing. Bakar. Jadi gitu teman-teman. Pawang. Jadi Pawang. Sebelum gua ngenalin mereka berdua siapa, tentunya jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara centang tombol subscribe. Dan semoga channel ini bisa berkembang lebih lagi lah ke depannya. Oke, langsung ke videonya. Jadi ini siapa nih? Ini siapa ini? Wahaji. Jadi ini tuh Kang Robi. Beliau dari salah satu tim di Misteri Angels Diary, dan di sana ada Kang Hamid. Sebagai apa sih, Kang? Saya mah di tukang misalnya kamera. Ya bisa ya, keluarga dari Misteri Angels Diary. Dan mungkin di sini kita bakalan ngobrol santai ya. Santai tapi banget. Agak horor lah ya. Gini nih, langsung aja mungkinnya ke pertanyaan pertama. Mungkin ini pertanyaan umum sih buat teman-teman yang nonton. Kenapa harus Misteri Angels Diary gitu namanya gitu? Apa ada filosofi tertentu nggak di sebuah nama Misteri Angels Diary itu? Ya sebenarnya man filosofinya nggak terlalu wah gitu ya. Cuman diary kan artinya catatan. Ya? Kalau Angels kebetulan nama hostnya Angel. Oh iya. Nama hostnya. Kalau misteri ya karena kita temanya misteri. Jadi Misteri Angels Diary itu kalau disatukan ya lebih ke buku harian atau catatan jurnal perjalanan tentang misteri yang dilalui oleh si host itu gitu. Sebenarnya itu aja filosofinya, nggak lebay. Nggak lebay, memang namanya Angels Diary memang mewakili buku catatan, misteri ya memang si temanya. Konsepnya emang di misteri ya. Iya. Dan untuk di sini juga teman-teman, gua belum tahu betul sih lah, maksudnya belum tahu seluk-beluknya si Misteri Angels Diary ini. Dan sekarang kita kupas satu persatu. Dari kapan sih Kang kalian mulai bikin YouTube tuh? Sebelum COVID. Sebelum COVID tahun berapa? 2018, 19? 2018-an lah. 2018-an. Kalau ke YouTube-nya sendiri udah lama, cuman intens ngontennya di tahun 2018. 2018. Sampai sekarang masih aktif kah channelnya? Aktif nggak aktif sih ya. Aktif nggak aktif. Kalau disebut aktif kita sudah nggak penelusuran, tapi kalau disebut nggak aktif kita masih ada konten-konten yang memang belum kita angkat. Masih di stok lah ya? Masih di stok. Nah, oke, mungkin ini yang dari awal sebenarnya yang mau gua pribadi tanyain sih ya. Kenapa sih kalian harus ngambil konsepnya berbau misteri gini? Kenapa gitu? Siapa nih yang jawab? Nah, kalau siapa Kang Robi itu? Kamu spesialis mediasinya. Kayak mungkin saya ya. Kenapa gitu harus ngambil konsepnya tuh yang berbau misteri lah ya gitu? Padahal kan banyak kan ada beberapa banyak konsep ya, banyak musik lah musik, atau apalah gitulah. Kenapa harus di misteri gitu? Kenapa harus di misteri ya? Karena hampir semua tim kita itu suka hal-hal yang berbau mistis ya. Oh gitu. Dan suka nggak suka, semua orang juga mau ngaku atau enggak pasti suka sama hal-hal yang berbau dengan mistis atau misteri. Iya. Bagi orang Indonesia. Bagi orang apalagi orang Indonesia. Indonesia. Karena penonton Indonesia tuh sangat penasaran banget kalau dikasih gini.
horor gitulah, penasaran itu lebih banget lah gitu kalau penonton Indonesia itu. Ya, dan kebetulan juga tim Misteri Angels Diary itu berangkat dari, kalau kata orang mah, punya kelebihan. Oh. Jadi cuman saya kali ya yang nggak ada masanya viral ya. Saya mah cuman bisa ngedit doang, bisa ngamera doang. Kalau tim yang lain itu punya, ya tanda kutip ya, punya kelebihan bisa melihat hal-hal atau mendengar hal-hal yang mungkin mata kita itu tidak bisa nangkep. Nah, berangkat dari situ, kenapa enggak kita angkat aja kelebihan-kelebihan mereka, kita explore. Tapi bedanya kita sama tim-tim yang suka di luar sana, saya nggak akan nyebut siapa, ada sedikit perbedaan. Kalau kita lebih suka mengungkap sejarah sih sebetulnya. Lebih ke sejarahnya. Sejarah. Jadi kita nggak nyari penampakan, kita nggak nyari tempat-tempat seram untuk di-expose, ditantang, diliatin penampakannya, enggak. Tapi kita lebih ingin menceritakan kenapa si tempat itu jadi seram atau dianggap seram, dan ada apa di balik keseraman itu. Karena sebetulnya kalau setelah kita ke tiap lokasi, beberapa lokasi yang sudah kita telusuri ya, sebetulnya seram itu tidak identik dengan hal yang negatif. Sebetulnya ternyata keseraman yang ada di sebuah tempat itu bisa jadi di situ untuk melindungi keaslian si tempat itu, atau keaslian, atau ada nilai-nilai sejarah yang nggak boleh terjamah, terkontaminasi atau terungkap dengan hal-hal yang apa ya, yang kalau kata orang mah banyak hal tabu yang orang tuh jangan sampai ngerusak deh suasana di situ, situasi di situ. Ada sesuatu yang dilindungi. Makanya ada aura-aura. Jadi seram itu tidak selalu negatif. Ternyata setelah kita telusuri, tidak identik dengan hantu, enggak selalu dengan hantu ya, tidak selalu. Makanya kita ngangkatnya misteri, tidak pemburu hantu misalkan, enggak. Ghostbuster ya? Enggak. Misteri banyak hal, sejarah juga misteri. Jadi lebih ke ngangkat ke, maksudnya sejarah ya, mungkin sejarah, urban legendnya gitu ya. Iya, urban legend. Iya. Untuk tim dari Misteri Angels Diary sendiri tuh berapa orang selain berdua di sini? Ada berapa orang? Banyak ya kita. Banyak. Sebenarnya tim kita itu ada 7 orang. 7 orang. Iya, ada 7 orang, tapi intinya sebenarnya core-nya di host sih sebetulnya. Core-nya, jadi bukan yang lain nggak inti, tapi mereka kan ada yang kerja, ada yang jadi nggak pernah full tim, karena kita ada punya 4 sampai 5 orang yang punya kelebihan khusus, yang hostnya nggak ada kelebihan untuk melihat itu, jadi kita perlu ada co-host lagi gitu. Yang lain itu co-host. Jadi bisa jadi full tim, bisa jadi cuma datang 2 orang, 3 orang. Jadi tapi totalnya ada 7 orang. Termasuk kameramen. Dari ke-7 itu tuh cuma ada 4 yang punya kelebihan. Bisa dibilang indigo lah ya mungkin ya. Ya, kalau istilahnya orang-orang sekarang bilangnya indigo lah ya. Ya kalian tuh dari ke-4 yang indigo itu kan maksudnya bisa ketemu tuh, apa ada wadahnya awal mulanya nih ya? Apa emang secara spontan aja gitu? Bisa kebentuk mana bisa tuh? Apa emang dulunya ada wadahnya? Dulunya saling kenal sih. Kita kenal udah nggak setahun 2 tahun, udah dari dulu kenalnya. Cuman dulu mah kan belum zaman yang konten ya, jadi nggak kepikiran gitu buat, padahal dari dulu banyak hal-hal yang kalau di konten ini luar biasa sebetulnya. Justru pas udah konten hal-hal yang luar biasa itu jadi susah lagi gitu kan. Kayak misalkan kalau lagi ngobrol tiba-tiba ada yang masuk gitu kan, ada yang masuk terus dia cerita tentang sejarah-sejarah yang mungkin nggak ada di Google, bukan mungkin lagi memang nggak ada di Google, nggak ada di sekolah. Dia cerita tentang misalkan sejarah tentang keberadaan sosok yang sangat dihormati di Pulau Jawa Barat, khususnya orang-orang Sunda, yang Prabu, mereka cerita gitu kan. Tapi hal-hal seperti itu setelah kita kepikiran buat konten kok jadi susah. Iya. Karena ternyata banyak sejarah yang nggak bisa diungkap. Kalau datangnya mah gampang, bukan gampang ya, beliau-beliau ini selalu ada, dan kalau kita tanya sebagai anak dan cucunya siapapun yang ingin bertanya dengan niat yang positif pasti dijawab. Pasti jawab, cuman banyak cerita yang nggak bisa kita angkat. Makanya saya stoknya banyak.
Banyak itu. banyak stoknya. Cuman tapi harus difilter lagi mungkin. bukan harus difilter, izinnya. Jadi ada beliau ini cerita, tapi setelah cerita ada beberapa hal yang tolong yang ini dirahasiakan, tolong yang ini khusus buat kamu aja. Nah yang gitu kan nggak bisa kita angkat, dan itu banyak. Intinya niat kita mah, kita bikin konten juga bukan untuk tenar sih, bukan ya, tapi karena memang berangkat dari kesadaran masing-masing untuk mengangkat cerita-cerita yang tidak dibahas oleh orang lain. Itu aja sih. Itu mah mau dipercaya ya silahkan, mau enggak juga nggak masalah. Toh kita bikin disclaimer kok. Tiap kali konten kita selalu bilang, kalau kita nggak ada cerita nih, ada di kita itu ada segmen goreng teri, ngobrol bareng tentang misteri. Kita selalu bilang di awal tiap kali kita bikin acara itu, bahwa semua yang kita bicarakan, semua yang kita ungkapkan itu bukan berarti versi kita yang paling benar. Karena hal-hal yang berkaitan dengan misteri itu banyak versi kan, banyak. Kayak misalkan menurut Anu yang Prabu Siliwangi mah begini, menurut tim lain yang Prabu begitu. Mana yang benar? Semua juga benar kan? Karena berangkat dari apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar dan dia rasakan. Jadi semua versi itu benar. Nggak ada yang salah kok. Ada yang bilang yang Prabu Siliwangi belum masuk Islam, ada yang bilang sudah masuk Islam. Terserah versi mereka ya. Terserah mana yang benar, mana yang salah, semua juga benar. Sampai nanti pada saatnya ya beliau menyatakan bahwa versi mana yang benar kan nggak ada. Kan masa yang Prabu Siliwangi datang mana salah, iya benar kan nggak ada. Semua versi sekarang kita anggap benar aja. Gitu, misalkan kalau kita bicara tentang misteri ya. Ini kan udah lama ya, nih udah berapa tahun kan kalian tuh kemana-mana gitu kan? Apa hanya di daerah Jawa Barat aja? Pernah selain di Jawa Barat, di luar pernah nggak kalian? Sementara ini masih Bandung Cimahi. Masih Bandung Cimahi. Kalau Jawa Barat kegedean malah ya. Oh, masih sekitar Bandung Cimahi. Bandung Cimahi, Bandung Barat. Baru 3 daerah yang kita telusuri. Nah, untuk di Bandung Barat nih sama di Cimahi nih, pernah nggak kalian tuh yang ngonten lah ya, cuman ada kejadian, ada something yang membekas atau ya itu bisa dibilang nggak biasa lah gitu, pernah nggak sih? Banyak sih. Coba dong ceritain satu aja. Kalau untuk saya sih, untuk saya pengalaman pertama, ya apa namanya, penelusuran kayak gitulah ya, di itu yang bekas pabrik. Oh iya, di Batu Jajar. Di daerah Batu Jajar. Bekas pabrik. Itu kan di kamera cuman yang ketangkap cuman dua mata cahaya kalau di kamera gitu kan. Tapi kalau pas live-nya di sana itu ngelihat semua jelas. Semua itu semua serta lihat itu lihat banget semua. Bentuknya seperti apa? Ke atasnya berbulu, ke atas berbulu ke bawah ular. Bisa dikategorikan Mr. G gitu. Genderuwo nggak bisa dikategorikan. Ya bisa lah. Sebang saning. Bangsa itu. Terus sayangnya di kamera cuman kelihatan mata aja. Tapi gerak gitu. Ada semua pada yang dikasih tahu. Ada di teman-teman nanti kita liatin apa ya dokumentasinya mereka gitu kan. Biar ini kan bukti gitu kan. Terus gimana lagi? Ya selain ketemu itu terus ada apa lagi itu? Kalau yang satu mah saya nggak ikut ya, tapi itu lihat videonya memang berkesan tuh pas penarikan barang ya. Pas narik barang. Masih di tempat yang sama di? Enggak, beda masih tapi di daerah Padalarang. Di daerah Padalarang dari tanah gitu kan, ditarik langsung keluar tombak. Ada di video kita, tontonnya di Misteri Angel di Hari ada itu. Cuman banyak yang komen gini sih, banyak komen wah itu mah settingan ditanam dulu ya. Saya sebagai orang yang ada di situ, sebagai yang ngamera di situ, saya nggak tahu bakal apa yang keluar dan kita juga nggak niat narik barang. Cuman pas nyampe sana tiba-tiba ada informasi ke salah satu tim kita bahwa ada barang yang bisa ditarik, dicoba tarik, kemudian muncul dari tanah. Kalau misalkan ada yang di situ aja, ada
Saya susah ya, soalnya kalau di kamera saya kan nggak tahu itu lagi narik juga sebetulnya. Jadi kamera itu pas nyorot, pas barangnya sudah ada di tanah gini. Padahal asalnya nggak ada. Jadi ini tanah nih. Muncul dari tanah. Terus dikit. Kalau saya sih ngelihat. Cuman kan kamera itu kan karena saya ngeliat ke situ, saya jadi kamera ke sana. Iya, fokus ke Saking terkesima sebetulnya. Jadi saya nggak sadar saya lagi pegang kamera, jadinya ngelihat si tombak tuh gini ke atas dikit, cek, langsung gitu. Cuma pas di kamera karena sepotong frame-nya ya, jadi kelihatannya udah gini. Kayak ditempel aja gitu. Kayak yang udah ditempel. Padahal kalau ada di situ itu dikit-dikit loh keluarnya. Gini, tak langsung aja gitu. Tombak segede gini. Iya. Mata tombak. Itu barangnya masih disimpan? Ada barangnya disimpan, tapi nggak bisa disimpan di sini ya. Iya. Nggak bisa disimpan di studio, kita takut di studio dia disimpannya dia nariknya, weh. Karena maksudnya kalau yang kayak gitu tuh benda kayak gitu tuh emang kuat banget sih energinya. Iya. Kalau kita asal megang gitu, ditaruh di mana aja gitu. Iya, ada benturan energi sih, ada benturan energi. Dia harus Cuman pawangnya gitu kan. kudu bisa ngurus lah, dan makanya dia narik barang terus dititipin barang pasti ada amanat sebetulnya ya. Ada amanat, barangnya harus dijamanain, ini barang fungsinya apa kan yang narik mau tahu. Selain di kejadian penarikan barang itu ada lagi nggak? Jadi lagi ini pengen yang josnya banget, yang chaos lah, Yang chaos sebetulnya yang di Batu Jajar. yang itu yang bulu tuh yang gede. Jadi gini, kita masuk ke situ. Dari awal ya. Dari kita masuk ke lokasi nih. Ke lokasi, di lokasi pas penelusuran itu sekitar jam 9 startnya ya. Start jam 9 malam di sana, tapi kemudian pas masuk di lokasi, tim dapat info, salah satu tim bilang menurut makhluk di situ nanti jam 12 malam kalau kalian kuat diem di sini tunggu sampai jam 12 malam, nanti kita mau nampakkan diri. Itu ada di kamera, kita tungguin. Ya sebelum jam 12 kita pasang kamera di tempat Kita standby dulu. dan dulu on. Dan lain sebagainya. Nggak ada tuh. Nggak ada penampakan, tapi pas jam 12 malam kita mulai jalan ya. Kita jalan dikit, pas nyampe di belakang itu kayak sebetulnya cuma di penunggu yang itu tuh di kamera emang kita matiin. Sering menampakkan diri ke yang lain juga. Itu emang menurut info dari yang jaga lah ya, satpam di situ juga memang terkenal si sosok tersebut. Dan di tempat tersebut, di tempat itu anehnya gini, kalau kita dari luar nih itu serem banget serem dari luar apa? Maksudnya ada pabrik kosong nggak boleh sebut, di titipan dari sananya nggak boleh disebut karena lagi dijual. Iya ya. Salah satu bangunan aja lah. Bangunannya lagi berusaha dijual sama yang punya, jadi kita nggak bisa sebut ya, gitu kan, karena pengaruh nanti sama yang mau beli ya. Nah, nyampe sana dari luar serem banget, masuk aja nggak mau, tapi setelah masuk nggak mau pulang. Jadi betah gitu? Betah. Dan ternyata menurut urban legendnya di situ banyak orang yang masuk situ nggak bisa keluar lagi karena betah, nggak mau pulang. Di mana di situ? Di situ ya. Kita aja pulang-pulang sampai jam 4 ya. Kita biasa penelusuran paling jam 1 jam 2 beres. Ini jam 4? Iya, kita sampai jam 4 kalau nggak sadar sama suara adan nggak akan pulang. Nggak mau pulang di situ, satu keanehannya. Yang kedua nggak ada sama sekali aura seram di dalam. Betah aja. Bawaannya tuh yang ngopi, dinya gitu, nggak mau keluar, pengen di dalam situ. Emang energi di dalam beda, emang kayak gitu atau apa gimana? Nanti cobalah. Nanti kalau mau coba. No. Up. Karena memang ternyata tekniknya si penunggu di situ, yang menurut informasi dari yang tahu di situ, dari situ itu memang sengaja dibikin betah sama si makhluk itu supaya orang-orang itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan biar nggak pulang gitu? Tumbal, makanya kita disuruh nunggu dulu sampai jam 12, coba datang jam 9 disuruh nunggu sampai jam 12. Nungguin orang aja males kan. Nungguin yang nggak jelas, bener enggak dia mau muncul, dan bener dia muncul. Yang tadi yang gede banget. Gede banget. Gede. Terus saya merinding. Ke atasnya itu bulu kayak monyet,
Itu tuh secara visual jelas apa? Jelas blur? kan, saya nggak bisa lihat dan biasanya setiap penampakan cuman saya yang kayak si buta dari gua hantu ini nah, batur kan ngomong ke non saya nggak bisa, tapi di situ semua nggak ada yang nggak lihat, semua lihat, Yang pakai mata gini gitu ya. Sayangnya yang di kamera cuma kelihatan Di kamera ada loh, di kamera. mata doang. Soalnya kan gelap, jadi cuman kelihatan matanya aja nyala, terus berbulu gitu. Awalnya sih dikira kucing, kita aja di kameranya sama kucing di deketan. Ada kita juga ngomong gitu, kita juga nggak tahu kalau itu yang lagi disorot, sama kucing. Soalnya matanya merah kan ya, matanya merah. Diliatin, saya kira tuh apa namanya? Kunang-kunang. Pertama ada yang bilang kunang-kunang, lagi kunang kan nih, kedip. Tapi diperhatiin, ngedipnya tuh bareng di lama-lama jelas wujudnya. Pertama memang awal tuh yang dilihat cuman cahaya doang gitu. Ya makanya dikiranya kunang-kunang gitu kan ya. Pas udah kica. Pas diperhatiin terus gini. Itu langsung wujudnya jelas gitu. Jadi buluan. Monyet. Tapi hadapan orang. Kayaknya Handapna orang, luhurna monyet. aneh. Itu sebenarnya chaos itu cuman ya kita nyeritanya sambil ketawa-ketawa. Sekarang kalau di pas situ kejadian mah tegang banget. orang langsung dia loncat ke genteng, langsung aja itu. loncat. Tapi ada Ada di kamera, mungkin gitu langsung. Cuman di situ pas di genteng kita cari nggak ada. Tapi suara juga suara nggak gembreng kan kanopinya, kanopi gitu, kencang berisik. Tapi itu maksudnya ngaruh nggak ke timnya gitu kan? Setelah lihat itu apa ada salah satu tim yang kena gimana? Ada nggak? Alhamdulillah karena memang kita awalnya juga permisi ya, terus kita juga masuk begitu juga tidak menantang. Terus kita juga selalu istilahnya bukan bawa deckingnya tapi karena kita alhamdulillah banyak yang nge-support dari sisi itu, jadi tidak sampai kejadian itu. Cuman ya hampir sih sebenarnya. Hampirnya apa? Karena kita nggak mau pulang kan. Betah gitu. Betah. Teman-teman kalian bisa nyimak maksudnya cerita mereka tuh. Gua aja yang denger gitu tersanggup nggak ada yang tersanggup di posisi gitu, apalagi mereka gitu kan. Merinding ya. Jadi teman-teman jadi tim kita di belakang katanya mulai ngerasa merinding lah ya. Hah? Kamu bi aya nanti. Berangan loh. Aya nanti. Saya Banyak yang ada yang mau ngomong. Jadi teman-teman ini ngomong itu. Enggak usah. Jangan enggak usahnya. Iya. Jangan enggak usahnya. Enggak usahnya. Jangan. Oh iya man anu gawat. Itu oke sih, cuma nggak inilah ya mah. Dari mana? Dari sini. Oh, bukan dari tempat yang diomongin bukan. Dan udah jinaknya di mata jarum. Karena ini kalau misalkan kita ngobrol soal kayak gitu emang agak sensitif ya. Kalau kita ngobrolin kayak topik mistik itu emang kalau kita ngomongin kayak yang menang kan? Iya. Apalagi kita nyebut tempatnya, walaupun nggak nyebut namanya ya. Apalagi kalau nyebut nama si makhluknya waktu berat langsung ada. Otomatis semuanya otomatis kepanggil gitu. Otomatis ada, cuma ada yang peka, ada yang sensitif, ada yang ada pun cuek aja ada yang kayak gitu. Tapi kebetulan meren di sini mah banyak yang peka jadi kelihatan. Bukan kelihatan, rasa. Banyak lagi apa ya? Waktu awal di Barosnya. Di Bari. Yang saya mah nggak ikut. Nggak ikut waktu di Baros. Itu waktu awal kita masuk itu si kamera itu nggak mau nyala. Di Bari. Nyala dulu sih. Di Baros? Iya, di kiri hotel. Nggak kayak gitu kan. Kayak tinggal tut. Tut ya. Emang nggak boleh disebut sebetulnya. Jalan ke situ, kamera masih nangkep kan. Kamera masih nangkep, tapi si Son itu nggak mau ada suara. Yang antara kamu tuh seperti gimana? Enggak, jadi nggak ada suaranya. Orang lagi ngomong gini kok
orang lagi ngomong, host lagi ngocoblak, tiba-tiba mati si soundnya doang kan. Soundnya doang mati, soundnya bener, si kameranya yang mati. Masalahnya. Itu Masalah. ada respon dari sana. Terus di tengah ruangan kan basement nanti ada, kalau ke situ, kalau orang yang ke situ tuh ada kayak apa namanya itu? Kayak pohon karena udah lama nggak kurus, jadi pohon tuh ngerambat gitunya. Pohon ngerambat di situ, baunya nyengat. Lebih ke wangi tuh, baunya bau bangke, bau busuk gitu. Di situ katanya di situ yang nunggunya si yang nulisnya. Ini buat Kak Robin, ini pernah nggak pas konten atau di luar konten lah ya, pernah melakukan ritual mediasi gitu kan, yang menurut Kak Robin tuh wah anjir Kak orang dampak Kak orang edan gitu, pernah nggak sih? Pernah. Waktu penelusuran di daerah Cimahi lah ya, itu pas mediasi masuk, pas mau keluarin serasa ada yang nyangkut gitu, nyangkut sampai sakit gitu, kerasa sakit. Biasanya lembut, keluar pas, itu kerasa sakit ke ulu hati sakit. Tapi itu berkepanjangan nggak apa? Enggak, saat itu aja. Jadi sosoknya katanya cenah, cek beja. Jadi sosoknya yang waktu mediasi itu bercula satu, Tanduk tinggi besar, terus ada tanduknya satu. itu tuh apa? Itu sakit pas keluar, kayak tanduknya nusuk Ke hati. Itu maksudnya pas kejadian Nobi mediasi, maksudnya adalah pengobatan atau emang lagi penelusuran, komunikasi lah, lagi bikin konten lah intinya. Oh teman-teman, jadi itu ya yang kalian belum tahu, jadi mereka tuh sempet pernah main ke base camp kita di Cimahi gitu kan. Mereka juga sempet apa yang mungkin disebut apa dulu, menetralisir lah. Pembersihan Ya. Pembersihan base camp kita, videonya juga masih ada kan di channel kita, tinggal scroll aja ke bawah. Nah sekarang kita tadi nih, pas selama mereka melakukan pembersihan di base camp kita tuh ada apa sih? Karena jujur teman-teman, sebelum kita manggil mereka, terutama yang punya rumah ya, Hendy tuh sering banget dapat teror. Awalnya tuh sering banget dapat teror. Dan saya juga pernah ngalamin di sana tuh kayak ada yang manggil gitu, tapi suaranya emang jelas, tapi di samping nggak ada gitu. Ya kayak gitulah. Makanya Hendy tuh memutusin untuk manggil teman-teman dari Misteri Angels Diary gitu kan. Nah sekarang kita ulik lagi nih sedikit ya, lupa kan yang dulu, masih inget kan? Masih inget dikit. Ada apa gitu di base camp itu sampai kita tuh yang diam di sana tuh diteror terus. Ini yang lihat aja, nah ceritanya lah. Yang lihat.